Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya Bapak Obed Hadi Nugroho dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk bab yang terakhir di kelas 10, yakni tentang menjadi warga negara yang baik. Secara khusus kita akan membahas tentang sub materi warga negara yang baik dan juga cerdas. Nah, sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu sebetulnya dalam sebuah negara apa saja unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, dalam sebuah negara tentu harus ada yang namanya sebuah wilayah. Di sini wilayah yang dimaksud adalah sebuah tempat yang mana dijadikan sebagai lokasi keberadaan dari sebuah negara. Dan wilayah ini menjadi tempat tinggal dari warga negara yang berdomisili di situ. Nah, wilayah sendiri sebetulnya dibagi menjadi 3, yakni wilayah daratan, wilayah lautan, dan juga wilayah luar angkasa. Dan seperti yang kita ketahui, wilayah daratan adalah wilayah yang dapat ditinggali oleh warga negara atau penduduk. Kemudian unsur yang kedua adalah warga negara yang hari ini akan kita bahas. Warga negara sendiri merupakan penduduk atau orang yang mendiami sebuah negara yang mana dibuktikan dengan keanggotaannya dalam sebuah negara. Dibuktikan dengan dia memiliki bukti-bukti berupa dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah di sini adalah individu ataupun sekelompok orang yang diberikan mandat atau kekuasaan oleh warga negara untuk memerintah dalam sebuah negara. Dan kalau kita berbicara tentang pemerintah Indonesia, maka orang yang memerintah Indonesia itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum. Kemudian unsur berikutnya adalah hukum atau peraturan. Dalam sebuah negara, hukum atau peraturan menjadi sesuatu hal yang penting. Mengapa? Karena hukum atau peraturan ini dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan atau mengatur warga negaranya. Sedangkan hukum bagi warga negara digunakan sebagai pedoman bagi mereka bertingkah laku di masyarakat. Dan unsur berikutnya adalah pengakuan. Untuk pengakuan sendiri merupakan sebuah unsur yang terakhir atau di dalam deklarasi internasional pengakuan ini disebut sebagai syarat de jure. Pengakuan di sini artinya bahwa sebuah negara dikatakan merdeka apabila mendapatkan pengakuan dari negara lain. Apabila sebuah negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka akan berakibat negara tersebut susah untuk menjalankan yang namanya hubungan diplomatik dengan negara lain ataupun masuk dalam sebuah keanggotaan organisasi internasional, misalnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, karena topik kita hari ini membahas tentang warga negara, maka kita harus memahami terlebih dahulu mengenai sebetulnya apa sih pengertian atau definisi dari warga negara itu. Secara bahasa, warga negara diambil dari beberapa bahasa asing. Yang pertama adalah dari bahasa Latin, yang berarti civis, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keanggotaan seseorang dari sebuah negara kota. Kemudian dari bahasa Prancis yaitu citoyen, yang berarti warga kota yang memiliki hak terbatas. Nah, dari pengertian bahasa Prancis ini kita bisa memahami bahwa ternyata keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas, yakni komunitas negara maupun negara kota, ternyata memiliki yang namanya sebuah hak, dan itu melekat kepada setiap anggota warga negara. Kemudian yang ketiga, yang ini sering kita kenal, yakni citizen, berasal dari bahasa Inggris, yang berarti warga dari suatu negara. Nah, kemudian saya mengutip pendapat dari Encyclopedia of the Social Science
di situ menjelaskan bahwa sebetulnya siapa yang dikategorikan sebagai warga negara itu. Jadi warga negara itu merupakan seseorang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut maupun berada di luar negara tersebut pada jangka waktu tertentu. Jadi di situ penekanannya adalah seseorang warga negara adalah mereka yang tercatat sebagai anggota dari sebuah negara, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut maupun yang berada di luar negara. Misalnya, saya sebagai warga negara Indonesia tinggal di Indonesia, berarti status saya sebagai warga negara Indonesia. Tetapi ketika saya berada di luar Indonesia, misalnya seperti di Jerman, saya tetap sebagai warga negara Indonesia karena saya masih tercatat sebagai warga negara Indonesia. Dibuktikan dengan kepemilikan dokumen seperti KTP, paspor, kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Jadi selama orang itu belum melepaskan keanggotaannya dalam sebuah negara, maka dia tetap menjadi warga negara di negara tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang warga negara yang baik. Sebetulnya warga negara yang baik itu seperti apa sih? Dan juga perilaku seperti apa yang harus ditunjukkan sebagai seorang warga negara yang baik. Sebetulnya warga negara yang baik itu haruslah memiliki dua persyaratan. Yang pertama adalah dia harus memiliki karakter yang cerdas. Lalu yang kedua, dia juga harus punya yang namanya karakter yang baik. Nah, karakter yang cerdas itu seperti apa? Karakter yang cerdas dalam sebuah keanggotaan seseorang dalam sebuah negara ditunjukkan dengan dia memiliki pemahaman yang baik. Dia memiliki pengetahuan akan hak dan juga kewajibannya dalam sebuah negara. Sedangkan karakter yang baik ditunjukkan dengan dia mampu mengaplikasikan atau menunjukkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi seseorang tidak hanya cukup pandai secara pengetahuan dalam artian dia paham akan hak dan kewajibannya, tetapi kedua hal tersebut juga harus dituangkan secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Misal, contohnya, seseorang warga negara yang cerdas ditunjukkan dengan dia punya pengetahuan bahwa warga negara itu harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah ke tempat sampah. Itu baru sebatas karakter yang cerdas. Nah, tetapi ketika dia sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika dia melihat sampah di lantai, kemudian dia mengambil sampah tersebut dan dimasukkan ke tempat sampah, berarti dia sudah menunjukkan sebagai warga negara yang baik, karena sudah diwujud nyatakan dalam perilaku sehari-hari. Nah, ini merupakan gambaran antara kombinasi warga negara yang cerdas dan juga baik. Jadi warga negara yang cerdas dan baik atau smart and good citizen adalah seseorang yang memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga mampu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ada serta berperan aktif dalam kehidupan di masyarakat. Jadi, diharapkan kalian pada akhirnya mampu untuk mengembangkan potensi-potensi, kemampuan-kemampuan, ataupun keahlian yang kalian miliki sehingga kalian dapat berperan aktif di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di awal tadi saya sudah membahas bahwa ternyata jika kita melihat dari akar bahasa warga negara, ternyata keanggotaan seseorang dalam sebuah negara itu disertai dengan adanya seperangkat hak yang dimiliki oleh seseorang warga negara. Nah, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip hak, tetapi juga sekaligus kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara. Yang pertama, prinsipnya adalah berkepastian.
Berkepastian artinya bahwa hak dan kewajiban warga negara harus didasarkan atas hukum yang tertulis. Misalnya kita memiliki hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara kita sudah mengedepankan yang namanya prinsip berkepastian terkait dengan penjaminan hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang kedua, berimbang. Berimbang artinya hak dan kewajiban memiliki porsi yang sama, sehingga tidak berat sebelah. Seperti gambar yang ada di slide, di situ ada sebuah timbangan. Dan timbangan di sisi kiri dan kanannya terdapat dua lengan. Dan untuk menunjukkan keseimbangan dalam kondisi timbangan tersebut, maka berat beban yang neraca sebelah kiri maupun neraca lengan yang sebelah kanan harus memiliki berat yang sama. Begitu juga dengan hak dan kewajiban, harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Kita tidak boleh hanya menuntut hak kita sebagai warga negara, tetapi melupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik sebagai warga negara, maka kita berhak menuntut apa yang seharusnya menjadi hak kita. Kemudian yang ketiga adalah berkeadilan. Berkeadilan artinya tidak adanya diskriminasi atas pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban antar warga negara. Siapapun seseorang yang sudah menjadi anggota dalam sebuah negara, terlepas apapun agamanya, etnisnya, rasnya, golongan sosial, golongan budaya, politik, dan lain sebagainya, maka di depan hukum dia memiliki kedudukan yang sama, termasuk juga terkait dengan hak dan juga kewajibannya, sehingga tidak boleh adanya diskriminasi antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, pertanyaannya, apakah kesemua prinsip tersebut sudah dilaksanakan dengan baik? Sudahkah prinsip tersebut diaplikasikan secara nyata di dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia? Ternyata secara fakta menunjukkan bahwa masih terjadi permasalahan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, yang pertama, masih adanya pelanggaran hak kepada kelompok masyarakat tertentu. Kita melihat masih ada kelompok masyarakat di Indonesia yang mendapatkan diskriminasi, yaitu terkait dengan pelanggaran hak. Misalnya seperti hak terkait dengan mendapatkan pendidikan, hak terkait dengan mendapatkan pekerjaan, hak untuk, misalnya kalau untuk umat beragama terkait dengan pendirian rumah ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, masih adanya warga negara yang mengingkari kewajibannya. Kita juga masih melihat banyak warga negara Indonesia yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Contohnya, masih banyak para pengusaha yang belum melaporkan harta kekayaannya atau SPT tahunan. Kemudian yang kedua, kita masih juga melihat tentang pelanggaran kewajiban warga negara, khususnya terkait dengan lingkungan. Masih banyak sebuah sungai ataupun lingkungan yang kotor karena warga negaranya tidak membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi pengingkaran kewajiban dalam diri warga negara Indonesia. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, belum adanya penjaminan hak secara hukum kepada kelompok masyarakat tertentu. Di bagian prinsip-prinsip tadi, kita memahami bahwa hak dan kewajiban itu haruslah berkepastian, maka harus ada dasar hukum yang menjaminnya. Tetapi faktanya masih ada kelompok masyarakat yang belum mendapat kepastian hukum. Salah satunya adalah kelompok masyarakat adat. Nah, maka di sini penting adanya sebuah aturan hukum khusus yang memberikan penjaminan hak dan juga kewajiban kepada masyarakat adat. Kemudian berikutnya, masih adanya warga negara yang telah melaksanakan kewajiban tetapi tidak menerima haknya. Berarti di sini terjadi pelanggaran prinsip
terkait dengan keseimbangan. Baik, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.